Dan kenyataan yang bikin aku sakit hati banget itu pas dia udah pergi, aku baru tahu di situ kalau anak perempuan itu adalah adik aku, Kak. Mempunyai saudara, baik kakak maupun adik, adalah hal terindah di dunia. Karena kita tak akan merasa sendiri dan terbebani. Antusias dan penasaran adalah hal wajar saat menanti lahirnya seorang adik yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi, jika sang adik yang dinambakan tiba-tiba hilang tanpa sebab, pasti rasa ingin mencari dan menemui sangatlah mendominasi. Kemana sang adik pergi? Perasaan itulah yang dirasakan oleh perindu kita kali ini. Bagaimana kisahnya? Ini dia di ujung rindu. Terkenang masa lalu. Kenalin, aku Rozi. Aku adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Semua saudaraku adalah laki-laki. Jadi sejak kecil, aku memimpikan memiliki seorang adik perempuan. Saat umurku 5 tahun, adikku lahir. Namun, entah kenapa, aku tidak pernah tahu seperti apa wajah adikku. Ibu, bapak, nenek, serta kakek tidak pernah mau bercerita tentang adikku yang paling bontot ini. Hingga suatu ketika, aku diberitahu jika adikku yang ternyata perempuan diasuh oleh seseorang. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya dia bisa dirawat oleh orang lain. Orang tuaku tutup mulut mengenai hal tersebut. Dan seolah memiliki keterikatan batin dengannya, aku merasa harus mencarinya. Namun sayang, informasi yang kumiliki tidak banyak, sehingga aku meminta tim di ujung rindu untuk dapat mencari keberadaan adikku tersebut. Momen kedekatan sebuah hubungan antara kakak dan adik sangat dirindukan oleh perindu kita hari ini. Langsung aja ya, kita panggil perindu kita, Rozi. Apa kabar, Rozi? Alhamdulillah baik, Kak. Saat duduk. Makasih udah datang ke sini ya. Ya, makasih juga ya, Kak, udah mau bantuin aku cari adik aku. Dengan senang hati. Emang bener ya, begitu lahir nih kamu udah gak ketemu lagi sama adik kamu? Iya, Kak, bener. Oh iya? Iya. Gimana ceritanya? Waktu itu aku masih kecil, dan adik aku itu masih dalam kandungannya mama. Ya. Aku udah excited banget, terus pengen lihat gitu. Mama masih lama ya? Aku nggak sabar nih pengen nunggu adek. Tapi ada satu hal, aku udah nggak pernah ngeliat adik aku lagi. Yeay, adekku lahir. Semoga adekku cewek. Yeay. Mama. Kabarnya udah lahiran, tapi ternyata aku nggak pernah ngeliat dia. Ngeliat mukanya aja aku nggak pernah lihat, Kak. Mama, adek mana? Aku pengen ketemu adek. Adek lagi sama nenek. Aku pengen ketemu adek. Aku udah nunggu adek. Roji sama mama aja ya.
adikku cewek apa cowok? Udah Raji sama mama aja. Nggak mau, maunya sama adik. Udahlah, aku pergi aja. Raji. Jadi adik kamu sudah langsung hilang? Begitulah, Kak. Jadi aku udah coba nanya ke mama sama papa, gak ada jawaban, Kak. Bahkan aku sampai nanya ke nenek aku, gak ada jawaban juga. Terus? Bener-bener mereka itu diem aja gitu? Kamu nanya nggak ngasih tahu apa-apa? Nggak ada, Kak. Dari situ aku yang kayak udah males nanya lagi. Aku lebih baik diem, aku langsung pergi, Kak. Oke, karena kamu pada saat itu juga masih kecil ya? Iya. Aku pengen tahu deh, pemirsa juga pasti pengen tahu. Sejauh apa nih kamu mengenal adik kamu atau informasi mengenai adik kamu tuh sejauh apa nih kamu punyanya? Jadi waktu aku masih kelas 4 SD, Kak, itu aku lagi di rumah. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu bawa anak perempuan masih kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuti Iya, udah Bu. sampai sini aja. Iya, ini buru-buru. Soalnya saya takut telat mau jalan ya. Iya. Ini saya mau Iya. titip Tari di sini ya, Bu. Iya. Dan ternyata dia itu temannya nenek aku. Namaku Rozi, nama kamu siapa? Nama aku Riri. Oke Riri, ntar kita main bareng ya. Iya, Kakak. Kakak lagi ngapain? Aku lagi ngerjain tugas. Aku ikut bantuin ya, Kak. Iya. Di situ aku main sama anak itu. Main, makan, bercanda. Itu selama sebulan, Kak. Wah, Riri lagi ngapain? Riri lagi menggambar, Kak. Wah, kakak boleh bantuin nggak? Boleh. Makasih ya, Kak. Iya, Aku sayang Kakak. aku juga. Dan Deket lah sama kamu ya? ya deket lah, karena mungkin karena aku pengen banget gitu punya adik, apalagi perempuan kan. Jadi kayak udah nggak canggung lagi, Kak. Bener-bener yang kayak ya udah gitu, ini adik aku di sini gitu. Oh, dan kamu kayak sayangin dia, deketnya tuh selayaknya adik sendiri Iya. gitu ya? Tunggu, sebulan itu akhirnya dijemput lagi sama keluarganya? Dijemput lagi sama temen nenek aku. Ibu makasih ya udah ngurus Riri 1 bulan ya. Dede, kita pulang ya. Mama udah dateng ya. Sama-sama. Riri juga pinter di sini, nggak nakal ya sayang ya. Pinter banget, baik di sini. Pamit sama kakak deh. Kakak. Dadah. Ibu Riri. permisi ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ayo deh. Waalaikumsalam. Sedih dong pastinya di saat udah mulai deket, tiba-tiba harus dijemput lagi gitu, jadi ngerasa kehilangan. Iya. Dan kenyataan yang bikin aku sakit hati banget itu pas dia udah pergi, aku baru tahu di situ kalau anak perempuan itu adalah adik aku, Kak. Roji, kenapa? Kamu sedih ya? Riri pulang. Iya, Nek. Soalnya aku jadi nggak punya teman main lagi. Padahal aku kan udah seneng bisa main sama Riri. Nenek tahu kamu seneng main sama Riri. Karena Riri itu adik kamu. Makanya dipakein kalung yang sama. Kamu baru tahu setelah pergi? Iya. Setelah 1 bulan sama-sama? Entah
nenek keceplosan atau gimana, cuman kayaknya nenek udah tahu, aku udah tahu gitu. Kalau misalkan itu adik aku. Nenek kenapa nggak bilang dari dulu sama aku? Dikirain nenek. Roji udah tahu, makanya akrab banget mainnya sama Riri. Kenapa Riri nggak tinggal di sini aja bareng kita? Riri harus pulang. Nggak mau, Nek. Roji harus nyusul Riri. Roji. Setelah itu kalian akhirnya terpisah lah ya. Iya. Dia sudah ikut lagi dengan temennya nenek kamu itu, dan kamu menjalani kehidupan kamu lagi dengan sebagai status kamu ya udah kamu masih anak bontot, kamu nggak punya adik lagi. Baik, sekarang hal apa lagi kira-kira yang kamu tahu mengenai Riri atau juga orang tua asuhnya Riri? Aku jujur aku nggak tahu orang tuanya tinggal di mana, Kak. Iya. Jadi setelah nenek meninggal, itu aku sama mama aku beresin kamarnya. Terus aku nggak sengaja nemuin foto. Di situ ada foto nenek aku sama temannya yang lagi gendong anak kecil. Nah, anak perempuan itu pakai kalung yang persis banget sama kalung aku, Kak. Ini? Iya, dan bukan cuma aku sama adik aku yang pakai, kakak-kakak aku juga pakai. Oh, semua anak-anaknya dikasih kalung itu? Iya. Tapi setelah itu aku tanyakan lagi ke mama aku yang lagi beresin barang. Ini siapa? Mama aku langsung narik foto itu dan langsung membakarnya. Mungkin karena mama aku nggak mau tahu aku punya adik cewek kayak gitu. Kenapa nggak boleh tahu? Kira-kira kamu tahu nggak alasannya? Kurang tahu sih, Kak. Dan kenapa Riri harus diambil sama orang atau diangkat anak? Kamu juga nggak tahu alasannya? Alasannya sebagai pancingan, Kak. Dan temennya nenek aku ini teman kerjanya nenek aku di sekolah. Tapi kalau namanya pancingan biasanya nggak bisa terlalu lama, pasti akan kembali lagi. Sekarang kamu sudah sebesar ini, kamu bilang kamu pengen banget ketemu gitu sama adik kamu. Apa alasannya? Kangen? Penasaran? Aku tuh pengen banget ngejalin silaturahmi sama adik aku. Coba deh bayangin, Kak. Kalau aku jadi dia, aku juga pasti pengen banget ketemu sama keluarga asli aku. Apalagi dia perempuan, Kak. Ya. Gimana kalau misalkan ibu angkatnya udah nggak ada? Keluarga aku nggak ada. Dia mau bersandar sama siapa, Kak? Kecuali sama aku, sama kakak-kakak aku. Berarti itu memang tumbuh karena rasa sayang kamu dan tanggung jawab kamu sebagai seorang kakak yang merasa punya adik perempuan. Iya. Soalnya selama Riri tinggal selama sebulan waktu itu, ya lingkungan keluarga tuh makin hangat, Kak. Makin hangat ya? Iya, entah itu karena bukan cuma aku doang yang ngerasain, ibu aku pun kayak senyum senang gitu. Iya. Jadi aku pengen banget ngembaliin memori itu lagi. Jadi aku minta tolong sama Kak Sony buat bantu aku. Oke. Kita memang akan mencoba sebaik mungkin untuk ikhtiar kamu lah ya ketemu sama adik kamu. Cuma kan yang bikin bingung gini loh. Kamu terakhir ketemu itu waktu SD. Kamu sekarang nggak punya, entah nggak tahu ya kamu punya fotonya nggak sih? Enggak ya? Aku nggak punya fotonya. Nggak punya fotonya. Itu yang bikin bingung ya sebenarnya. Iya. Emang nggak ada tanda khusus yang bisa akhirnya apa ya? Satu-satunya tanda khusus yang dipunya tuh Kalung itu. kalung ini, Kak. Oke, ya pemirsa cukup berat juga sih ya karena tandanya ya cuma kalung itu gitu ya. Dan kamu bilang nemuin foto itu teman nenek kamu. Iya. Berarti pencariannya adalah mengarah ke teman nenek kamu. Kayak gini. Jadi tim ini sebenarnya ketika membaca email kamu ya, kita urunin ya semuanya. Teman nenek kamu. Dulu nenek kamu apa? Guru, Kak. Guru. Iya.
Berarti itu temennya adalah sesama guru ya? Iya. Baik. Kita akan coba menelusuri sekolah di mana dulu almarhumah nenek kamu dulu mengajar. Satgas kita sudah berada di sana dan kita akan melihat penelusurannya. Semoga ada hasil yang baik untuk kamu. Dan kamu Amin. bisa ketemu sama adik kamu. Makasih Kak. Penelusurannya ada di sini. Kita sama-sama lihat. Siap ya? Siap Kak. Kak, ini kayaknya alamatnya pas nih. SMA Mandala Hayu. Ini sekolahnya nih Pak. Yang dapat Benar kan? Nenek kamu dulu ngajar alamat di dari SMA ini ya? Iya. Karena alamat dari si Perindu kan ini jadi clue kita yang pertama ya. Kita udah sampai di alamatnya, kita lagi siap-siap. Tapi biasanya kalau sekolah itu kan agak ketat ya. Kalau gue sih pengennya semua berjalan lancar. Cuman kalau misalkan bentar nggak diizinin, mending lu di mobil aja deh. Tolong pantau. Tolong. Bu, maaf saya ganggu waktunya. Saya Mungkin bawa kamera ke sekolahan gitu kan. Iya. Ibu kenal. Belum izin juga. Jadi kita coba menelusuri, kita pantau nih dari jauh gitu. Kameranya sengaja di dalam mobil. Kita dari di ujung Rindu RTV, jadi pengen ketemu dengan Bu Tuti sih. Kalau Ibu tahu alamatnya mungkin bisa dibantu untuk ngerahin. Kalau Di sana. kepentingannya di luar dari urusan dinas, saya nggak bisa bantu. Dia yang berat sih ya. Untuk yang pertama ini kita belum dapat informasi nih karena tadi ibu yang bertugas ini bilang kalau kepentingannya di luar urusan sekolah ini nggak bisa dibantu lagi. Terus aku nggak bisa ketemu sama adik aku dong. Kayaknya Satgas Rindu salah sebut nama deh Kak. Tapi tadi mbaknya itu bilang Tari kok. Riri Kak. Riri. Kamu taunya Riri aja? Aku taunya Riri aja. Aku tuh pengen banget ngejalin silaturahmi sama adik aku. Coba deh bayangin Kak. Kalau aku jadi dia, aku juga pasti pengen banget ketemu sama keluarga asli aku. Apalagi dia perempuan Kak. Ya. Gimana kalau misalkan ibu angkatnya udah nggak ada? Keluarga aku nggak ada. Aku nggak bisa ketemu sama adik aku dong Kak. Jangan pesimis dulu dong Rozi. Tapi tenang karena ini baru awal, kita harus lihat lagi penelusurannya. Terima kasih lu udah nunggu. Emang tadi di sekolah agak lama karena kan kita tahu kan. Mereka di mana nih? Ritmenya itu agak beda, apalagi tadi nggak boleh bawa kamera kemana-mana. Tapi ya memang namanya ngasih alamat kan nggak segampang itu. Gue dapat alamat ini di Jalan Dakota nomor 25. Dakota ini. Nah, 25-nya agak sedikit bingung. Kalau lihat dari nomor seharusnya ini ya. Ini kan, Den? Bener nggak? Kemasihin ke dalam dulu. Tapi kayak biasa ya. Tolong dibantu agak sembunyi biar nggak terlalu kelihatan. Selamat siang, permisi. Selamat siang. Iya, siang. Siang, Kak. Maaf ganggu. Ada apa ya? Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rizky dari di ujung Rindu RTV dengan Mbak Tari. Oh iya, saya Tari. Tari. Kayaknya Satgas Rindu salah sebut nama deh Kak. Tapi tadi mbaknya itu bilang Tari kok. Riri Kak. Riri. Kamu taunya Riri aja? Aku taunya Riri aja. Oke, gini aku jelasin sama kamu ya. Tim udah kasih tahu ke aku, jadi yang tadinya kita sempat mencoba menggali informasi ke sekolah tempat almarhumah nenek kamu mengajar, akhirnya kita diarahkanlah ke alamat rumah ini. Dan kamu tahu sebenarnya Riri yang kamu maksud itu nama aslinya adalah Tari. Tapi kita juga belum tahu nih, apakah Tari ini adalah adik kamu yang kamu cari.
kita harus lanjut lagi penelusurannya. Jangan marah gitu dong. Ya. Oke, tenang dulu, sabar dulu ya. Ya. Ini masih awal kok. Semoga ada titik terang di sini. Dengan Mbak Tari, Oh iya, saya Tari. Kenapa ya, Mas? kakak kenal Riri? Riri. Iya. Mas tahu dari mana Riri? Saya tahu Riri itu dari Loh, kok ada tamu kok? Nggak langsung masuk sih? Oh iya. Gimana Tari? Iya, sebentar. Lagi nanya-nanya sebentar dulu. Enggak, Ma. Ini udah mau pulang kok. Oh. Ya udah kalau gitu, kalau misalkan itu ada kepentingan saya juga mau cabut. Hati-hati ya, Kak. Nanti kita teleponan aja. Oh iya. Ya. Misi ya, Bu. Mari. Tapi ini rada aneh. Gue baru ketemu tiba-tiba disuruh pergi gitu. Udah gitu suruh perginya tiba-tiba lagi. Kayaknya ada yang disembunyiin. Kayak ada yang aneh ya sama Tari. Tari, Ya nggak ini sih? ngomong ibu tadi jalan udah kebetulan udah menemukan kalung kamu, jadi dipakai ya, nggak rusak lagi. Iya dong. Makasih ya, Bu. Hah? Itu kalungnya bener punya Riri, Kak? Ah, tapi jangan sedih lagi, ya. Gak sedih dong. Makasih lagi ya, Bu. Kayaknya Tari udah mau kesiangan deh. Tapi ngomong-ngomong tadi itu pacar kamu apa teman kamu? Ayo. Ya ampun, Bu. Itu tuh senior aku. Tunggu, ini si Riri ini lagi ngebohong nih. Dia kayak nggak mau ngasih tahu Satgas Rindu itu siapa sebenarnya. Meskipun sebenarnya juga belum tahu pasti siapa yang tadi ngobrol sama dia. Tapi ketika kamu ngeliat Tari ini, kira-kira sama nggak sama Riri yang kamu lihat waktu SD mukanya? Aku juga nggak inget lagi sih, Kak, mukanya kayak gimana. Karena sudah dewasa ya. Iya. Nggak ada raut-raut bentuk mukanya yang sama. Sama sekali nggak ingat ya. Emang sudah beda ya. Tapi setelah aku lihat kalung itu, dia beneran Riri, adikku, Mas. Tapi tadi kayaknya kalau lu ngeh, dia kayak ngasih kode nanti gua telepon ya. Itu kan sebenarnya isyarat. Namanya orang panik kan. Tapi kamera satu masih sana kan? Masih mantau kan? Jadi tuh tadi tuh Tari tuh kayak ngasih kode bener ya. Maksudnya kayak ada sesuatu yang mau diomongin, tapi keburu ada ibunya datang. Akhirnya kepending tuh sama omongannya. Kemungkinan besar kita akan dapat informasi bagus di luar. Tapi kita jaga jarak. Kak, kayaknya kita mendingan di sini aja deh. Iya, Takut ibu juga. Oke, nggak ada masalah. Ini? Oh ya, mohon maaf, ini tim saya, tim di ujung dunia TV. Sini. Agak, oh iya, takutnya nggak ketahuan. Ini nggak apa-apa. Ya, jadi ini mereka semua adalah tim dari ujung dunia TV. Karena kami menelusuri berdasarkan hasil dari laporan rindu kami. Oh ya, tadi kakak tahu nama Riri itu dari mana? Ya, itu. Kakak keluarga aku. Oh, bukan. Saya bukan keluarga kamu. Justru keluarga kamu tuh nyari kamu. Beneran? Bener, keluarga kamu tuh nyari kamu. Makanya saya bisa tahu nama kecil kamu tuh dari keluarga kamu. Kamu kenal Rosi nggak sih? Rosi, aku belum pernah dengar sih. Jadi aku nggak tahu juga sosok Rosi itu seperti apa. Kamu pernah ingat nggak dulu kamu sempat dititipin kurang lebih 1 bulan gitu di sebuah keluarga? Kayaknya iya deh kalau nggak salah, Kak. Pernah Kenapa ingat? ya? Pernah ingat? Kamu ingat dengan sosok ada anak laki-laki? Ah, iya. Itu Rosi. Siapa itu Rosi? Rosi itu kakak kandung kamu. Aku bener-bener nggak tahu loh soal itu, Kak. Itu kakak kandung kamu dan bertahun-tahun tuh Rosi tuh nyari kamu. Dan yang kita baru tahu juga, Tante Tuti, mama kamu,
ya itu satu sekolah, satu ngajar sama almarhum nenek Rosi. Oh, jadi ibu sama nenek kandung aku itu satu tempat kerja? Iya, dia ngajar satu sekolah yang sama. Makanya tadi itu sebenarnya tadi sebelum sini kita ke sekolah dulu. Nah, sampai dapat alamat di sini. Jujur belum lama ini emang ini sih ibu bilang kalau ngasih tahu kalau aku bukan anak kandung mereka. Oke. Tapi itu tuh yang ngebuat aku kayak pengen ketemu sama keluarga asliku kan. Tapi pas aku tanya ke mereka, ke ibu sama ayah, mereka tuh selalu ngalang-ngalangin, selalu ngehindar, gak pernah mau jawab. Aku jadi bingung gitu Kak. Aku kurang tahu sih alasannya apa, tapi kayaknya ibu takut banget buat kehilangan aku deh. Kamu dengar nggak? Bentar. Jadi Kenapa? selama ini Riri juga nyari aku, Kak. Riri nyari kamu. Kak, aku pengen banget cepet-cepet ketemu sama Riri, Kak. Tapi kondisinya dia tidak diperbolehkan untuk ketemu. Tapi alasannya apa, Kak? Sampai nggak dibolehin? Karena Riri cuma pengen ketemu sama keluarga aslinya. Itu yang belum kita tahu. Tapi kalau menurut aku, karena ibunya sayang sama dia, nggak mau kehilangan dia, ibunya cuma bisa jujur dengan kondisi sebenarnya seperti apa. Tapi rasa sayangnya itu adalah rasa sayang yang jujur. Dan rasa takut kehilangan itu lumrah. Kita lihat lagi penelusurannya. Oke ya? Oke, Pak. Oke, di sudut pandang saya pribadi sih bisa memahami kalau di sudut pandang ibu kamu ya. Dia takut kehilangan sosok anak seperti kamu, dan dia juga mungkin takutnya kamu berpaling atau balik. Tapi saya juga kurang tahu karena kita nggak bisa ngambil kesimpulan kalau belum berdiskusi. Ya kebetulan aku juga satu-satunya yang ibu punya sih. Setelah aku nggak ada lagi. Oke. Nah, ini kira-kira kalau kita ngajak ketemuan ke keluarga kamu, keluarga kandung, mau nggak? Tapi Kak, aku mau banget. Tapi kayaknya nggak bakal bisa semudah itu deh. Kenapa? Soalnya ya bisa dilihat sendiri kan, ibu sama ayah itu nggak pernah jawab kalau aku tanya soal keluarga asli aku. Jadi kakak boleh nggak? Aku minta tolong banget. Iya. Bantuin aku bujuk ibu. Boleh dong, bisa banget. Bahkan itu tadi yang saya mau nyaranin. Beneran Kak? Kakak beneran mau bantu aku? Boleh banget. Riri pengen loh ketemu sama kamu. Sama, Kak. Aku juga pengen banget ketemu sama Riri. Di sini kelihatannya begitu besar keinginan Riri pengen ketemu sama kamu, tapi yang seperti tadi saya bilang terhalang oleh ibu angkatnya gitu. Tapi apa alasannya, Kak? Kita sebenarnya memang harus ngeliat dari dua sisi sih ya. Sisi saat kamu pengen ketemu, sisi pengen Riri ketemu, tapi sisi di saat ibunya berusaha menahan karena rasa kasih sayangnya itu. Wajar kok, takutnya nanti Riri jadi pengen pulang dan akhirnya ibunya merasa sedih, merasa kehilangan. Pasti kan seperti itu. Tapi kan di sini posisinya aku sama Riri sama-sama mencari, Kak. Sama-sama saling pengen ketemu. Ya, tapi ibu angkatnya Riri belum bisa mempertemukan kalian. Kuncinya adalah di ibu angkatnya. Kalau ibu angkatnya ini dengan berbesar hati mau mempertemukan, pasti semuanya clear. Coba kan ini kan belum bisa ketemu gitu kan. Masih harus lagi usaha-usaha ekstra yang harus dilakuin sama Satgas. Tapi Satgas berusaha untuk itu, untuk mempertemukan perindu kita sama orang yang dirindukannya. Dia yang membesarkan, dia yang ngasih kasih sayang, dia yang menafkahi, dia yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya Riri gitu. Ya, tapi kan aku juga punya hak, Kak. Aku kakaknya.
Di sini kelihatannya begitu besar keinginan Riri pengen ketemu sama kamu, tapi yang seperti tadi saya bilang terhalang oleh ibu angkatnya gitu. Kita lihat lagi aja penelusurannya ya. Baik, Pak. Sebenarnya dari tadi hasil pembicaraan sama Tari atau Riri ini, kita udah bisa menyimpulkan bahwa si Riri ini pengen ketemu sama keluarga kandungnya. Tapi kan tadi kamu lihat sendiri kan, Riri pengen banget ketemu. masih ngerasa bahwa apakah ibu angkatnya itu mengizinkan, makanya tadi dia minta tolong sama kita pribadi nih untuk dibantu bicara. Makanya sekarang kita lagi mempersiapkan kata-kata yang bagus, penyampaian yang bagus kepada ibu angkatnya supaya diizinkan bertemu dengan keluarga kandungnya. Tapi aku takutnya beliau nggak nyaman, jadi seperti biasa ya, tolong cari spot yang terbaik, jangan terlalu mencolok. Oke, permisi. Selamat siang, permisi. Siang. Bu. Maaf ganggu. Itu temennya nenek aku, Kak. Ini siapa ya? Coba kita lihat dulu ya. Mas yang tadi ya? Iya, Mas yang tadi. Kan kita sempat papasan. Boleh bicara sebentar nggak, Bu? Iya. Tari tuh udah berangkat tadi. Iya. Ya. Sebenarnya sih saya bukan seniornya Tari. Lalu siapa? Saya Rizky dari tim Di Ujung Rindu RTV. Maksud kedatangan di sini tuh saya ingin berbicara dengan Tari, awalnya mencari Tari atau Riri karena keluarganya itu mau minta bantuan. Di Ujung Rindu? Iya. Jangan-jangan Tari minta tolong sama masnya ya? Untuk mencari keluarga kandungnya itu ya? Emang apa salahnya? Aduh, dia ngapain lagi minta tolong? Kan saya ini sudah bicara sama keluarganya, Mas. Ibu udah bicara sama keluarganya Iya, Tari? saya sudah bicara sama keluarganya. Udahlah, Mas, jangan ganggu lagi. Saya tuh pengen tenang. Kok ibu angkatnya egois sih, Kak? Kamu juga nggak bisa bilang ibu angkatnya itu egois. Itu mungkin adalah bentuk perlindungan dan kasih sayang ibu angkatnya terhadap Riri, anaknya. Gak pengen kehilangan karena sudah sayang, sudah menjaga dari kecil. Namanya juga anak. Biar bagaimanapun walaupun kondisinya adalah anak angkat, ya itu adalah anaknya dia gitu kan. Dia yang membesarkan, dia yang ngasih kasih sayang, dia yang menafkahi, dia yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya Riri gitu. Ya, tapi kan aku juga punya hak, Kak. Aku kakaknya. Riri anak yang baik, dia tetap butuh izin dari ibunya. Orang yang sangat dia sayangi. Jadi dia pengen keluarnya tuh baik-baik aja, bukan keluar ya, dia pengen ketemu kamu dan kakak-kakak kamu dan ibu kamu tuh dengan cara yang baik-baik aja. Riri anak yang baik, mungkin diajarkan juga oleh seorang ibu yang baik. Ya, tapi namanya salah, Kak. Kalau aku pengen ketemu sama adik aku. Nggak ada yang salah, cuma mungkin cara waktunya juga belum tepat. Mungkin kalau kamu ketemu atas izin dari ibu angkatnya Riri, akan lebih baik lagi. Kita lihat lagi aja penelusurannya ya. Siapa tahu sekarang ini ada jawaban terbaik dari ibu angkatnya. Dan mungkin kamu bisa segera ketemu sama Riri. Kapan aku bisa ketemu sama Riri kalau gini caranya? Kita nggak pernah tahu. Kita harus lihat lagi penelusurannya. Oke? Oke, Kak. Hari yang baru, semoga hari ini tuh menjadi semangat yang baru juga untuk kita, dan kami sih tim semua berharap semoga banget hari ini penyambutan Ibu Tuti itu lebih bisa adalah baik. keesokan hari. Ada sedikit Biasanya ya, ketika seseorang didatengin nih dan mengemukakan alasannya pengen ketemu, pasti dia akan kepikiran terus bagaimana. Mungkin dia akan bisa berpikir lebih jernih. Siapa tahu hari ini si ibu angkatnya itu udah berpikir jernih dan memperbolehkan kalian ketemu. Amin. Namanya juga kan usaha kan, balik tuh. daripada tidak berusaha sama sekali. Kita tunggu aja dulu kali ya. Assalamualaikum, Bu. Ini Riri nih, dia baru pulang dari
Waalaikumsalam. Tari, loh kok baru pulang? Kemana aja? Dari kampus, hari biasa. Ya Allah, jam segini baru pulang. Jadi kamu bener ya mencari keluarga kandungmu? Ini dimarahin. Kita turun aja bantuin lagi cuma nanya dulu. Soal itu lagi sih, Bu. Kenapa sih Ibu sekarang tiap detik, tiap menit yang ditanyain itu aja, Bu? Dari gestur sih gue ngeliatnya kayaknya kurang seneng. Dari keluarga asli Ibu. Coba kita turun. Iya, Ibu paham. Nanti Ibu cerita semua. Iyalah, jangan sampai kelihatan kayak Lagian gitu. Ibu sudah Masalah cerita keluarga. kok dengan keluarga kandungmu itu. Ya, tolong pahami Ibu. Ibu angkatnya ini juga kelihatannya ibu yang baik kok. Bukan ibu yang benar-benar atau jahat atau memanfaatkan Riri atau Ya, Ibu. terlalu egois, nggak seperti itu kok kelihatannya. Belum saatnya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maaf ganggu waktunya. Ya, udah Tari, masuk dulu dah. Masuk Tari. Ibu. Ya udah, emang kamu kurang bahagia Ibu sama Ibu dan Ayah. Kok ngomongnya gitu sih? Iya, Ibu bingung sama kamu. Udah, kamu masuk dulu deh. Masuk dulu. Tadi saya sempat ngelihat Ibu dan Tari sedang ada perdebatan, mungkin perihal yang kemarin kah atau? Iya, betul. Mas, ngapain lagi kesini? Kan kemarin saya sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya, Mas. Iya betul, Ibu sudah menjelaskan. Cuman untuk kami kan ini salah satu menjadi tugas kami. Kita pengen menyampaikan pesan, Bu. Ini kan juga sebagai amanat. Iya, saya mengerti apakah itu. salah seorang keluarga kandung itu bertemu dengan keluarganya yang sedara? Iya, saya mengerti. Itu nggak salah, itu benar. Kan biar bagaimana juga saya sudah terlalu sayang sama Tari. Udah seperti anak kandung saya sendiri. Begitu, Mas. Jadi tolong sekarang jangan diutak-atik itu dulu. Nanti pasti saya cerita suatu saat. Padahal kemarin juga si Tari bahkan yang dia pengen banget ketemu. Iya. Dan Tari itu merasa keresahannya itu seperti yang Ibu katakan. Makanya Iya. Tari minta tolong kami untuk berbicara sama Ibu. Ya, memang saya ini mengambil Tari memang untuk mengadopsi Ibu mengadopsi memancing, dia. untuk memancing supaya saya pengen punya keturunan juga. Iya. Nah, sampai sekarang saya kan belum diberi rezeki keturunan sama Allah. Makanya saya menjaga Tari benar-benar seperti anak sendiri, Mas. Ibu angkatnya ini sayang sama Riri. Walaupun tujuan awalnya adalah untuk mancing supaya punya anak. Tapi dia benar-benar menganggap sebagai seorang anak. Bukan cuma sebagai pancingan aja, enggak. Mungkin itu sebabnya. Kok aku jadi merasa bersalah? Mohon kerendahan hati, apakah Tari tidak bisa bertemu dengan saudara kandungnya? Iya, tapi mungkin jangan sekarang dulu. Suatu saat saya juga akan bicara. Dan saya juga sudah bicara sama keluarga kandungnya. Jadi sekali lagi, Mas jangan ganggu keluarga saya. Jadi jangan sampai Tari itu pergi. Kasihan saya dan bapaknya. Nanti saya sih berangan-angan kepengen Tari itu sayang sama saya. Kok kenyataannya jadi begini, Mas? Saya jadi sedih. Jadi sekali lagi, Mas, tolong pahami saya. Posisi saya seperti begini, Mas. Begitu, Mas. Baiklah kalau memang itu keputusan Ibu. Mungkin kalau suatu hari Iya. Ibu berubah pikiran atau udah siap waktu dan apapun segalanya, ini kartu nama saya bisa tolong dihubungi. Oke, ini pasti saya nanti ketemu lagi ya. Iya, Jadi baik. saya berceritanya belum sekarang. Iya. Saya belum siap. Jadi sekali lagi, Mas, tolong pahami saya. Terima kasih ya, Mas ya. Baik, Bu. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Tolong disimpan suatu hari. Iya, Mana tahu Ibu membutuhkan. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sama sekali belum menerima jawaban dari si ibu nih. Apakah boleh mempertemukan kamu dengan Riri? Tapi
Tapi di sini kita juga nggak bisa nyalahin posisi ibu angkatnya Riri. Ibu angkatnya ini sayang sama Riri. Walaupun tujuan awalnya adalah untuk mancing supaya punya anak. Tapi dia benar-benar menganggap sebagai seorang anak. Bukan cuma sebagai pancingan aja, enggak. Informasi yang kita dapat sih ya, kita sama sekali belum menerima jawaban dari si ibu nih. Apakah boleh mempertemukan kamu dengan Riri? Tapi di sini kita juga nggak bisa nyalahin posisi ibu angkatnya Riri, karena yang seperti tadi kita sama-sama lihat, dia tulus sayang sama Riri. Dia punya alasan besar kenapa belum boleh mempertemukan kalian. Semoga kita dapat jawaban segera ya. Rada susah juga akhirnya. Gimana ya? Gue sih berharap, pengen banget Perindu itu bertemu. Jalan aja Pak, ambil jalan. Udah susah Kak, juga. Kakak. Tunggu. Iya. Kenapa? Kak. Sini. Gimana? Aku pengen ketemu sama kakak. Boleh, kamu diizinin? Iya, ibu udah diizinin, tapi dengan syarat. Oke. Yang pertama, aku nggak boleh ninggalin ibu. Yang kedua, aku boleh ketemu keluargaku asal ibu ikut. Kak, aku mohon banget ya Kak sama kakak. Oh, pada akhirnya kamu diizinin? Iya. Jadi, kapan Kak ketemu Riri? Juga nggak bisa main langsung, yuk pulang ke rumah. Riri kan juga punya keluarga di sana. Ya, aku pengen jalin silaturahmi aja Kak sama Riri. Itu dia jawaban yang kita tunggu. Kalau lihat kamu sebaik itu, saya yakin kok ibu angkat Riri akan ngebolehin kalian ketemu. Amin. Mudah-mudahan ya Kak. Amin. Kak. Kak Rozi. Riri. Lama banget kita nggak ketemu, Ri. Iya Kak. Aku nggak nyangka ternyata aku pernah ketemu kakak. Ya ampun. Itu tinggi banget. Makasih Riri, sini duduk. Ya Kak, sini. Riri makasih udah datang ya. Iya Kak. Oke, kalau gitu aku nggak mau ngerusak momen ini. Sekarang, ya deh kalian saling kangen-kangenan. Aku tinggal dulu ya. Makasih ya Kak. Iya, your time. Kakak kangen banget sumpah. Iya Kak, aku juga kangen banget. Terakhir kita ketemu pas aku masih SD ya. Iya. Kak, aku harus kesini nggak sendirian. Aku sama ibu, soalnya ibu takut kalau aku ketemu kakak sama keluarga asliku, aku bakalan nggak mau tinggal sama ibu lagi. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Itu ibu. Ibu mana? Itu. Bu. Duduk di sini, Bu. Bu. Aku minta maaf ya, Bu. Kalau misalnya cara aku salah. Aku nggak ada maksud apa-apa kok, Bu. Aku nggak ada pengen misahin Ibu sama Riri. Saya cuma pengen jalin silaturahmi aja, Bu, sama adik saya. Hubungan persaudaraan membuat kita tak terpisahkan. Saling menguatkan, saling menutupi kekurangan. Semua akan berjalan beriringan dan berdampingan jika kita bisa merawat hubungan persaudaraan. Cerita rindu yang sangat menyentuh dari Rozi kepada Riri, adik yang sudah lama berpisah, menutup cerita di Ujung Rindu episode kali ini. Bagi pemirsa yang sedang rindu dan ingin bertemu dengan seseorang karena suatu hal, bisa langsung kirim cerita kalian ke email kita
diujungrindu@rtv.co.id dan juga di follow Instagramnya @diujungrindu_rtv. Saya Sony Septian, saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Di Ujung Rindu, terkenang masa lalu.